Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefana Kudayanti, NPM 18144460091 dari kelas 318. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau biasa disebut dengan PLP1. Kali ini saya mengambil di SD Negeri 18 Pari 3. Pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP1 adalah tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. PLP1 ini wajib ditempuh dan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa FKIP UPY pada semester 4. Kegiatan PLP1 meliputi aktivitas observasi, analisis, dan penglihatan langsung terhadap kegiatan terkait dengan belajar mengajar, kultur sekolah, manajemen sekolah, dan dinamika sekolah sebagai lembaga pengembangan pendidikan dan pembelajaran. Informasi umum mengenai SD Negeri 18 Pari 3 seperti visi, misi, dan tujuan. Visinya terwujudnya lulusan yang berkualitas, menguasai iptek, dan mempunyai kecakapan hidup yang berlandasi iman dan takwa. Sedangkan misinya peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan, peningkatan manajemen berbasis sekolah, peningkatan kualitas proses belajar mengajar, peningkatan kegiatan ekstrakurikuler, dan peningkatan sarana dan prasarana belajar. Tujuannya di SD Negeri 18 Pari 3 sesuai dengan visi misi sekolah, yakni menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dalam memasuki jenjang pendidikan sekolah unggulan selanjutnya. Adapun struktur organisasi SD Negeri 18 Pari 3 yang terdiri dari kepala sekolah, dewan komite, bendahara, pustakawan, tata usaha, guru kelas, dan jaga sekolah, masyarakat umum, dan peserta didik. Adapun sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan lembaga sekolah di SD Negeri 18 Pari 3. Terdapat 3 tenaga pendidik, 9 tenaga kependidikan, dan 205 peserta didik. Selanjutnya, sarana dan prasarana di SD Negeri 18 Pari 3 sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan guru dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar sekolah. Adapun sarana seperti meja, kursi, dokumen, papan tulis, alat olahraga, dan buku sudah mencukupi atau memadai dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan prasarana untuk ruang kantor, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang administrasi atau tata usaha, ruang perpustakaan, ruang UKS, lapangan upacara, lapangan olahraga, toilet, kantin, gudang dan dapur, parkiran sudah memadai dan sudah mencukupi standar sekolah. Informasi dan kegiatan pendukung. Untuk prestasi di SD Negeri 18 Pari 3 ini lebih banyak pada bidang olahraga seperti cabang atletik dan bulu tangkis. Bahkan salah satu peserta didik di SD Negeri 18 Pari 3 ini pernah sampai ke tingkat nasional dalam cabang olahraga atletik di Makassar pada tahun 2015. Sedangkan pada kegiatan O2SN, peserta didik di SD Negeri 18 Pari 3 hampir setiap tahun menjuarai sampai ke tingkat kabupaten. Untuk prestasi dalam bidang akademik pada tahun 2018, SD Negeri 18 Pari 3 ini mendapat predikat kedua se-kabupaten dan predikat pertama se-kecamatan. Untuk prestasi di bidang seni, SD Negeri 18 Pari 3 kebanyakan di perlombaan gambar bercerita dan melukis. Hampir setiap tahunnya peserta didik SD Negeri 18 Pari 3 ini sampai ke tingkat kabupaten. Selanjutnya mengenai kultur sekolah yang terdiri dari profil sekolah. SD Negeri 18 Pari 3 ini terletak di Jalan Raya Desa Tukulima, Kecamatan Pari 3, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. SD ini pun sudah terakreditasi A. Pengkondisian awal belajar. Setiap awal pembelajaran kelas rendah maupun kelas tinggi diawali dengan berdoa dan setiap hari Jumat membaca surah Yasin.
Hal ini bertujuan untuk mendapatkan berkah selama kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas. Untuk upacara bendera dilakukan setiap hari Senin, dan petugasnya itu adalah peserta didik sendiri dari kelas 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan untuk kelas 1, 2, 3 hanya sebagai peserta upacaranya saja. Selanjutnya, penggunaan seragam sekolah. Peserta didik menggunakan seragam merah putih pada hari Senin dan Selasa. Hari Rabu mengenakan seragam batik, hari Kamis mengenakan seragam pramuka, hari Jumat mengenakan seragam muslim, dan hari Sabtu mengenakan seragam olahraga. Yang terakhir, menjaga kebersihan. Peserta didik dianjurkan untuk menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Setiap depan ruangan kelas terdapat tempat untuk membuang sampah, sehingga terjalinnya untuk saling kerjasama dalam menjaga kebersihan sekolah. Selanjutnya, mengenai struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Terdapat beragam struktur yang terpajang di ruangan kantor. Deskripsi tugas untuk tiap masing-masing guru, yaitu kepala sekolah selaku edukator atau pendidik mampu membimbing guru, membimbing karyawan, membimbing siswa, dan membimbing staf, dan belajar mengikuti perkembangan iptek dan memberi contoh pembelajaran yang baik. Sebagai manajer mampu menyusun program dan mampu menyusun organisasi personalia dan menggerakkan staf, guru, karyawan, dan mengoptimalkan sumber daya sekolah. Yang kedua, Dewan Komite berfungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Bendahara membantu kepala sekolah menyusun RAPBS, menerima dan menyimpan serta mengeluarkan dana dengan persetujuan kepala sekolah. Membantu kepala sekolah membuat anggaran yang disesuaikan dengan keadaan sekolah. Petugas perpustakaan melakukan perencanaan pengembangan perpustakaan, pemeliharaan dan perbaikan buku perpustakaan, penyimpanan buku perpustakaan, melayani pemakai perpustakaan. Tata usaha mempunyai tugas pelaksanaan ketatausahaan seperti menyusun program tata usaha sekolah, menyusun administrasi pegawai, guru dan siswa, menginventaris seluruh data, membukukan surat keluar dan masuk, menyusun administrasi penetapan sekolah, dan lain-lain. Guru kelas melakukan pengelolaan kelas, menyelenggara administrasi kelas, menyusun statistik bulanan, mengisi dan membagi raport, dan lain-lain. Penjaga sekolah sebagai pengaman sekolah dan memelihara barang-barang milik sekolah. Seorang siswa yaitu belajar pada peraturan sekolah, yaitu hormat kepada guru dan menjaga nama baik sekolah. Selanjutnya, mengenai peraturan dan tata tertib sekolah. Seperti kegiatan belajar mengajar dimulai pada pukul 7.30. Siswa yang terlambat akan mendapatkan izin baru diberikan masuk ke kelas. Kegiatan belajar diawali dan diakhiri dengan berdoa sesuai dengan pelajaran yang berlaku di sekolah. Mengidentifikasi kegiatan seremonial formal di sekolah. Upacara bendera misalnya merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan oleh seluruh peserta didik di sekolah pagi hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Kewajiban ini dimulai untuk menumbuhkan budi pekerti terutama pada nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan. SD 18 Parit 3 mempunyai kegiatan ekstrakurikuler yaitu pramuka. Sedangkan untuk kegiatan kokurikulernya berupa pengayaan yang dilaksanakan ketika menjelang ulangan akhir semester. Jadwal pelaksanaan kokurikulernya dilakukan setelah akhir pembelajaran selesai. Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler setelah pembelajaran selesai. Untuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka, semua guru sudah mempunyai sertifikat mahir dasar pramuka. Mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan di sekolah. Misalnya pembiasaan secara rutin, yaitu berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran dan melakukan sesuatu, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diakhiri dengan penyanyian lagu daerah. Ketika akan beranjak pulang, melakukan peringatan Hari Besar Nasional. Hal ini untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan bangsa pada peserta didik. Pada hari Jumat melakukan yasinan bersama di kelas dengan guru masing-masing. Hal ini bertujuan sebagai penerapan dan pendidikan karakter pada peserta didik di sekolah tersebut agar kedepannya mereka dapat membentengi keimanan ketakwaan. Sekian dari saya, semoga dengan adanya PLP 1 ini diharapkan calon pendidik mendapatkan pengalaman berharga
dan menjadi tenaga yang menjunjung profesionalisme guru serta mampu bersaing memperjuangkan kemajuan dunia pendidikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.